Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan satu pernyataan yang mungkin kedengarannya tegas banget, yaitu bisnis harus sesuai syariah. Yap, ini bukan sekedar saran atau pilihan, tapi sebuah pernyataan yang fundamental dan jadi inti dari semua yang akan kita bedah bersama. Langsung aja, pasti di benak kita muncul pertanyaan gede. Loh, kenapa? Kenapa harus segitunya? Bukannya bisnis itu ya yang penting untung, kan? Nah, untuk ngejawab itu semua, kita akan jalan-jalan lewat 6 bagian ini. Kita mulai dari soal profit versus prinsip, terus kita bedah apa itu bisnis syariah, lalu, nah ini yang seru nih, kita bakal kenalan sama 2 tingkatan hukum pakai analogi yang kuat, sampai akhirnya kita lihat 5 alasan utama kenapa ini semua penting banget. Yuk, kita mulai aja. Oke, bagian pertama, profit atau prinsip. Ini semua tentang mengubah cara kita mikir soal bisnis. Dari yang biasanya kita tahu, ke cara yang seharusnya. Kita semua tahu lah ya, kalau kita ngomongin bisnis, pertanyaan pertama yang muncul di kepala itu hampir pasti, ini untung apa rugi? Semua diukur dari situ, setiap keputusan, setiap strategi, pokoknya ujung-ujungnya dilihat dari profitnya. Ini udah kayak bahasa universal di dunia usaha. Tapi, nah ini dia bedanya. Buat seorang muslim, ada satu filter lagi sebelum kita ngomongin untung rugi. Ada pertanyaan yang levelnya di atas itu, yaitu apakah ini halal atau haram. Dan ini teman-teman mengubah segalanya. Fokusnya jadi bukan lagi apa yang menghasilkan uang, tapi apa yang diizinkan. Oke, dari situ kita lanjut ke fondasinya. Di bagian kedua ini kita coba definisikan dulu aturan main dasarnya. Jadi, apa sih sebenarnya bisnis syariah itu? Gampangnya gini. Semua aktivitas bisnis kita yang diatur dan terikat oleh hukum syariah. Kata kuncinya itu terikat, artinya ini bukan pilihan mau atau enggak, tapi memang harus ngikutin aturan itu. Terus, hukum syariah itu apa? Itu adalah panggilan atau aturan langsung dari sang pembuat hukum, yaitu Allah, yang mengatur semua tindakan kita. Aturannya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, ada yang ngasih kita pilihan, dan ada juga yang jadi ketetapan dasar. Nah, ini dia bagian yang super penting dan sering banget kelewat. Ternyata hukum syariah itu ada 2 lapis, 2 tingkatan yang berbeda. Ada yang namanya hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Ini kuncinya. Oke, yang pertama, hukum taklifi. Anggap aja ini hukum yang kelihatan di permukaan. Hukum inilah yang langsung nentuin perbuatan kita, yang biasa kita dengar kayak wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Gampangnya, hukum ini ngejawab pertanyaan, apa hukumnya kalau aku ngelakuin ini? Nah, yang kedua ini lebih dalam lagi, lebih fundamental. Namanya hukum wad'i. Hukum ini beda. Dia nggak nanya apa hukum perbuatannya, tapi dia nanya sah atau tidak sah. Dia yang ngatur syarat-syaratnya, sebab akibatnya, penghalangnya. Jadi dia ini yang nentuin sebuah tindakan itu valid atau enggak dari akarnya. Jadi, biar makin jelas, lihat deh perbandingannya. Hukum taklifi itu urusannya sama perbuatan, wajib atau haram. Tapi kalau hukum wadi, urusannya sama validitas, sah atau batal. Kelihatannya mirip, tapi dampaknya, wah, jauh banget. Bahaya kalau kita cuma tahu yang pertama tapi nggak baikin yang kedua. Biar makin kebayang, kita pakai analogi ya. Sebuah analogi yang bakal bikin konsep abstrak ini jadi kerasa banget penting dan mendesaknya. Coba kita bayangin kasus dalam sebuah pernikahan. Skenario pertama kita lihat pelanggaran hukum taklifi. Misalnya, naudzubillah, ada seorang suami yang menampar istrinya. Perbuatannya gimana? Jelas, haram. Ini adalah pelanggaran hukum taklifi. Terus solusinya? Ya dia harus bertobat kepada Allah dan tentu saja minta maaf ke istrinya. Kalau dimaafin, urusannya selesai. Pernikahannya gimana? Tetap sah. Sekarang, coba kita bandingin sama skenario kedua. Ini adalah pelanggaran hukum wadi. Misalkan, ada sepasang kekasih menikah, tapi salah satu syarat sah nikahnya nggak terpenuhi. Contohnya, nikah tanpa wali dari pihak perempuan. Pertanyaannya bukan lagi haram atau enggak, tapi sah atau tidak. Jawabannya, akadnya batal, tidak sah. Solusinya, tobat aja nggak cukup. Minta maaf nggak akan mengubah statusnya. Seluruh proses akad nikahnya harus diulang dari nol. Nah, ini dia intinya. Pelanggaran hukum wad'i itu jauh lebih berbahaya dibanding pelanggaran hukum taklifi. Kenapa? Karena yang satu merusak perbuatannya, tapi yang satunya lagi merusak fondasinya. Kalau fondasinya aja udah batal,
ya semua yang dibangun di atasnya jadi nggak ada artinya. Oke, paham ya analoginya? Sekarang kita tarik lagi konsep yang kuat ini balik ke dunia bisnis. Gimana penerapannya dalam perdagangan? Koneksinya tuh jelas banget dan sejujurnya agak ngeri. Kalau di pernikahan, akad yang batal bikin hubungan suami istri itu jadi zina yang berkelanjutan. Nah, kalau di bisnis, akad yang batal artinya semua pendapatan dan keuntungan dari bisnis itu jadi haram secara terus-menerus. Ngeri kan? Contoh gampangnya gini, jual beli motor boleh nggak? Ya boleh aja, hukum asalnya mubah. Tapi kalau cara bayarnya pakai leasing konvensional yang akadnya nggak sesuai syariah, maka akad jual belinya jadi batal atau batil. Sama juga kayak bikin usaha bareng teman. Kerjasamanya atau syirkah itu dianjurkan. Tapi kalau wadahnya pakai badan hukum seperti PT atau CV yang strukturnya nggak sejalan sama akad syirkah dalam Islam, ya akadnya juga jadi batal. Setelah tahu semua ini, mungkin ada yang nanya, "Duh, ribet amat sih. Kenapa harus sampai segitunya?" Nah, ini dia 5 alasan utamanya kenapa kita harus peduli. Pertama, karena ini adalah perintah langsung dari Nabi SAW. Kedua, ini bisa jadi jalan kita untuk bisa berkumpul bersama para nabi di surga. Ketiga, karena harta dari akad yang batil itu statusnya juga batil, nggak sah untuk kita manfaatkan. Keempat, pertanggungjawaban atas harta haram di akhirat itu beratnya luar biasa. Dan yang kelima, yang paling pamungkas, supaya kita nggak bangkrut di hari kiamat. Itu baru namanya bangkrut beneran. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat kita renungkan bareng-bareng. Bisnis yang lagi kita bangun sekarang, itu fondasinya cuma sekedar yang penting untung, atau fondasinya adalah sesuatu yang sah, valid, dan diterima di sisi Tuhan. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.